anugerah berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami pada sore hari ini. Karena kebaikan Engkau, karena kemurahan Engkau, sehingga kami dapat kumpul di tempat ini guna memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, kami mohon kepada Engkau untuk selalu menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, supaya kuasa-kuasa jahat yang tidak pernah memerintahi kami usirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari ruang tempat ini, juga dari dalam hati kami sekalian. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ini dalam kuasa-Mu saja. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Masih semangat semuanya? Tetap bangkit berdiri nggak apa-apa ya? Puji Tuhan. Kita semua harus semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman semuanya percaya nggak kalau apa yang belum pernah kita minta, apa yang belum pernah kita pikirkan, Tuhan itu sudah tahu dan Tuhan itu sudah sediakan. Percaya semuanya ya? Puji Tuhan. Kalau gitu kita angkat pujian dengan pujian Allah Sanggup. Mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Apa yang Semua
hatiku rasa bahagia. teman-teman semuanya ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan?
Gak apa-apa meskipun sederhana tapi berarti untuk Tuhan. Mungkin dari Jentro, soalnya pemain asing. Siapa? Ada? Kayaknya yang tunjuk mak udah. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki firman Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu jadi bekal dalam kehidupan kita untuk setiap harinya, untuk kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan lagu Kau Tetap Allah. Betapa dahsyatnya Engkau Tuhan, mencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, katakan betapa dahsyat Kau. betapa dahsyat Engkau Tuhan, mencipta segala yang
ucapan syukur kami serahkan semuanya ke dalam tangan Yesus, supaya ini semua boleh berkenan di hati Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan berkati kami, siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Juga Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya boleh menyampaikan firman dengan hikmat urapan yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita semua katakan amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom. Shalom. Diberkati. Amin. Sehat. Semangat. Mau jadi berkat ya? Mau jadi berkat nggak? Mau dong. Puji Tuhan, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena informasi kemarin simpang siur, memang yang salah saya. Saya nggak tanya sama anak-anak, maaf ya, yang salah saya. Ketika hari Jumat ditanya, kan kemarin kita fitnya tanggal 28 ya. Nah, tanggal 28 mulai tanggal 24 sampai tanggal 29 itu di tempat ini diliburkan, ibadah, tidak ada ibadah. Jadi akhirnya kita masih saya dengan istri masih berunding. Hari Jumat kemarin ditanya sama Ibu Gembala, oh belum Bu, saya masih belum lah. Hari Minggu saya putuskan untuk libur. Nah, itu salah saya karena saya nggak tanya sama anak-anak. Ternyata anak-anak sudah berunding. Nah, jadi maafkan saya karena saya tidak komunikasi dengan anak-anak. Jadi puji Tuhan dan puji Tuhan, saat ini kita bisa berkumpul semua di tempat ini. Haleluya. Saya sangat senang sekali. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 133 bahwa kalau kita senantiasa bersama, rukun bersama, maka Tuhan akan perintahkan berkat untuk kita semua. Haleluya. Mau jadi berkat? Haleluya. Puji Tuhan. Memang ya, kita anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk jadi berkat. Bukan berkat materi saja ya saudara. Mungkin melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita. Mungkin kita nggak bisa berkata-kata untuk memberkati orang. Mungkin dari mimik wajah kita, yang senang senyum, murah senyum, tapi jangan senyum-senyum terus, karena nanti dikira orang stres. Ya, dari tingkah laku kita, perbuatan kita bisa menyenangkan orang lain. Itu harus dijaga. Itu harga mati buat anak Tuhan. Kita harus jadi saksi dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. Sebab kita adalah garam dan terang dunia. Haleluya, saudara yang dikasih Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan memberkati adik-adik semua dalam perjalanan adik-adik yang masih panjang. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini bicara tentang menjadi berkat. Itu sebabnya saya tadi berkata mau jadi berkat. Oke, amin saudara. Saya berapa waktu yang lalu kepikiran sama diri saya, anak-anak ini bulan-bulan seperti ini. Biasanya kita juga di tempat ini juga menyediakan bagi-bagi takjil ya. Saya kepikiran gimana, tapi sekarang waktunya sudah mepet ya. Mungkin tahun depan bisa diadakan untuk memberkati orang-orang di sekitar. Karena kita juga menjadi berkat buat orang lain, saudara. Ya, kita akan tema malam hari ini pribadi yang menjadi berkat. Ayatnya di Kejadian 12 ayat 18. Di kitab Kejadian 12 ayat 18. Sudah ketemu? Saya bacakan ya. Kejadian 12 ayat 18. Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Haleluya. Keturunan siapa? Keturunan siapa? Keturunan siapa? Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bukan kita memberkati loh. Oleh karena keturunan Abraham,
semua bangsa di bumi mendapat berkat. Artinya apa ya? Tadi kita bisa menjadi saksi melalui perkataan kita bisa memberkati orang melalui tingkah laku kita. Hanya oleh keturunan Abraham kita menjadi berkat. Bukan dengan tindakan loh ini. Ini janji Tuhan buat saya dan saudara. Mau nggak kita terima janji Tuhan? Mau nggak? Sudah pernah terima janji Tuhan? Sudah pernah terima janji Tuhan dalam hidup saudara? Haleluya. Itu janji Tuhan buat orang-orang keturunan Abraham. Apa saya dan saudara keturunan Abraham? Ayo, keturunan Abraham bukan? Keturunan Abraham. Cirinya apa? Kalau keturunan Abraham? Ayo, cirinya apa? Ada tanda-tandanya loh. Jadi keturunan Abraham. Suka begadang. Suka begadang gak? Ayo, keturunan Abraham tandanya apa? Ayat berikutnya, bacaan berikutnya tadi. Karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, jadi keturunan Abraham itu adalah orang yang setia, orang yang suka mendengarkan firman Tuhan, orang yang kesukaannya firman Tuhan. Itu adalah keturunan Abraham. Bicara tentang Abraham adalah bicara tentang kesetiaan. Abraham adalah orang yang setia. Coba bayangin saudara. Abraham punya anak usia berapa? Ayo, usia berapa? Usia 100 tahun baru punya anak. Perjanjian itu yang dijanjikan Tuhan. Sedangkan Sarah sudah mati. Mustahil kan? Mustahil kan? Mau yang mustahil terjadi dalam hidup kita? Mau ya? Kalau mau ya, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang setia. Setia mendengarkan firman Tuhan, setia baca firman Tuhan, setia datang ke persekutuan. Harus setia. Abraham sangat setia sekali. Buktinya apa kalau Abraham itu orang yang setia? Kalau kita baca ya, Abraham itu setelah kemana pergi, dia selalu mendirikan apa? Mendirikan kemah dan mendirikan apa? Mezbah bagi Tuhan. Mendirikan mezbah. Ayo kita baca ayatnya kalau percaya, supaya kita tahu ya. Kejadian 13 ayat 17 sampai 18. Kejadian 13. Sudah ketemu? Saya bacakan ya. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu, janji Tuhan. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya lah mezbah di situ bagi Tuhan. Abraham suka mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itu bukti bahwa Tuhan itu, Abraham itu setia sama Tuhan. Dia suka mendirikan mezbah bagi Tuhan. Bahkan kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, ayat-ayat sebelumnya, Abraham beberapa kali tuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Jadi kalau kita mau terima janji Tuhan yang mustahil itu terjadi dalam hidup kita, kita harus memiliki sifat seperti Abraham, setia datang ke persekutuan, setia bersekutu dengan Tuhan, membangun mezbah bagi Tuhan. Itu adalah pribadi Abraham yang terjadi, sehingga janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Saya saat ini usia saya genap 50 tahun. Genap 50 tahun mulai kemarin ya. Itu genap 50. Saya bisa 50 tahun. Itu semua karena Tuhan, bukan karena saya. Kemurahan Tuhan. Tahu adik saya kemarin usianya 33 tahun meninggal. 33 tahun. Kakak saya yang pertama, yang ketiga usianya 18 tahun meninggal.
Kakak saya yang pertama usianya 40 tahun meninggal. Kakak saya yang kedua usianya 42 tahun meninggal. Di situ saya mengambil kesimpulan. Jadi saya harus betul-betul dekat dengan Tuhan. Betul-betul setia kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan setia. Bicara tentang kesetiaan adalah tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berpindah ke tempat yang lain, tetap kepada Tuhan. Haleluya. Siap untuk setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Saya kalau melihat saudara-saudara saya di gerobokan sana, itu banyak yang tidak setia, saudara, sehingga meninggalkan Tuhan. Banyak yang menukarkan Yesus itu dengan hanya hal-hal yang duniawi, hal-hal yang sementara, yang tidak kekal, saudara. Sehingga banyak itu ada Mbak Wiwin, banyak saudara yang meninggalkan Tuhan karena tidak setia. Sehingga banyak yang terjadi yang tidak karu-karuan di sana, hidupnya tidak karu-karuan. Tetapi bersyukur pada orang yang setia. Saya sampai 50 tahun diberkati Tuhan. Haleluya Yesus. Bisa dari sini ada Mas Delo, ini baru saja memutuskan diri untuk mengambil keputusan untuk mengenal Tuhan. Dia sudah menyatakan janjinya kepada Tuhan bahwa dia akan dari start sampai finish tetap mengiring Tuhan. Dia sudah mengalami begitu yang luar biasa, saudara. Oleh sebab itu ayo kita setia kepada Tuhan. Selanjutnya, saudara. Jadi yang pertama, kalau kita mau terima janji Tuhan, karena kita harus hidup setia, menjaga kesetiaan dengan Tuhan. Itu ada di dalam pribadi Abraham. Menjaga kesetiaan. Janji Tuhan tidak akan terlepas dari kita. Pasti terjadi. Saya dulu pulang dari Sumatera menumpang di rumahnya Pak Wiwin, ditampung di sana sama ibunya Mbak Wiwin di sana, ditampung. Kalau saya bisa saat ini seperti ini, bukan karena saya, karena Tuhan yang mengajarkan saya melalui firman-Nya untuk setia kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, yang pertama tadi adalah setia, menjaga kesetiaan. Oke, Abraham suka mendirikan misbah bagi Tuhan. Jadi pribadi yang setia adalah selalu mendengar suara Tuhan. Pribadi yang setia selalu membangun misbah dengan Tuhan, ada persekutuan. Pribadi yang setia adalah pribadi yang tidak pernah berubah. Dia akan tetap untuk selama-lamanya. Kejadian 22 ayat 6 sampai 7. Kita buka Alkitab kita. Kejadian pasal 22 ayat 6 sampai 7. Kalau kita mau janji Tuhan terjadi dalam hidup kita, kita juga harus memiliki sifat seperti Ishak. Habis kita bicara Abraham, kita bicara tentang Ishak sekarang. Sudah ketemu? Saya bacakan ya. Ayo kita perhatikan firman Tuhan. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa?" Saud Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah dia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saudara tahu nggak? Ishak tahu kalau dirinya yang akan dipersembahkan. Ishak tahu, saudara. Bukan Ishak tidak tahu, karena tidak ada domba. Apa yang kita ambil dari sifat Ishak ini? Ishak memiliki sifat ketaatan. Dia taat kepada bapaknya, sekalipun itu menyakitkan, sekalipun itu
merugikan, terasa sakit, saudara. Ketika kita mau dikorbankan, saudara. Begitu sakit. Ada nggak di sini? Mas Hari mau mengorbankan orang tuanya. Saya mau mengorbankan orang. Enggak, saudara. Saya pernah cerita sama Om Arnold, bapaknya Melki. Ketika Melki dimarahi sama orang aja, mereka ngamuk, saudara. Ditegur sama orang tua. Tetapi ini Ishak mau dikorbankan oleh bapaknya sendiri. Tapi Ishak dengan taat, saudara. Malah dia memanggul kayunya untuk api untuk korban bakaran itu. Jadi saudaraku, kalau kita mau terima janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita harus memiliki sifat seperti Ishak, yaitu taat. Yang pertama tadi kita harus memelihara kesetiaan. Yang kedua kita harus memelihara ketaatan kepada Tuhan. Seperti Ishak, taat kepada bapaknya. Sekalipun dia harus mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, dia selalu taat, saudara. Begitu juga dalam pelayanan kita, dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Kadang juga tidak enak, saudara. Tidak enak kadang. Tetapi kalau kita mau mengalahkan daging itu, ketidakenaan itu, ketidaknyamanan itu, maka janji Tuhan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Untuk bisa memiliki janji Tuhan, kita harus memiliki ketaatan dalam hidup kita. Ishak tetap taat kepada bapaknya, sekalipun itu menyakitkan. Jadi pribadi yang taat akan tetap melakukan ketaatannya, sekalipun itu rugi, sekalipun itu sakit bagi daging. Itu adalah komitmen, saudara. Rugi pun harus dilakukan. Karena apa? Karena taat, karena ketaatan. Ada harga yang harus dibayar. Mengiringi Yesus itu ada harga yang harus dibayar. Kalau ingin terima janji Tuhan, ya, kalau ingin terima janji Tuhan, kita harus memelihara kesetiaan. Kedua, kita harus memelihara ketaatan. Yang ketiga, ini yang terakhir, saudara. Kejadian 29 ayat 18. Supaya kita bisa menjadi berkat, kita harus terima janji itu. Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan, kita harus terima janji itu. Dan untuk menerima janji itu, kita harus memiliki pribadi yang setia, pribadi yang taat, saudara. Yang ketiga, sudah ketemu, saya bacakan ya, Kejadian 29 ayat 18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu. Kalau kemarin kita bicara tentang pasangannya, di sini juga ada ini, cinta. Yakub itu cinta kepada Rahel. Karena cintanya yang begitu besar, ia rela bekerja 7 tahun lamanya. Bekerja, melayani 7 tahun lamanya. Son, kalau kamu cinta, Son, harus kamu berjuang. 7 tahun 7 tahun harus bekerja, 7 tahun harus melayani, saudara, hanya untuk cinta yang sejati, saudara. Wow, luar biasa. 7 tahun. Kalau bicara angka 7, sempurna. Pekerjaan pelayanan yang sempurna, saudara. Pengorbanan yang sempurna. Karena cinta tanpa pengorbanan adalah sia-sia. Mati. Cintanya mati kalau nggak ada pengorbanan. 7 tahun, saudara. Sempurna. Melki 7 tahun Melki. Kalau kamu ingin mendapatkan itu, harus sempurna dalam pelayananmu, sempurna dalam pengorbananmu, harus sempurna, saudara. Belum cukup di situ Yakub ini, saudara. Yakub belum di situ. Dia setelah bekerja 7 tahun, belum dikasihkan juga Rahel kepadanya, malah dikasihkannya dia Lea. Marah nggak Yakub? Marah Yakub. Wong saya bekerja untuk Rahel kok dikasihkan Lea. Tapi apa kata Yakub? Apa kata mertua Yakub? Ayo,
Kejadian 29 ayat 26 ayat selanjutnya saya bacakan 26 sampai 8. Jawab Laban, tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Wow, masih nunggu 7 tahun lagi, Sob. Wow, 7 tahun 14. Kalau sekarang usia Yason 20 34, sekarang 23 tambah 14 37, Sob. Menurut kesehatan sudah tidak sehat. Itu, Sob. Coba untuk apa itu menghasilkan keturunan tidak sehat. Wow, saudara. Iya, harus ditunggu 7 tahun lagi. Waduh, saudara. Coba saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oh, luar biasa. Untuk mendapatkan itu, saudara, si Yakub ini, saudara, harus bekerja lagi 7 tahun. Bahkan setelah bekerja 7 tahun harus dikalahkan dengan kebiasaan dunia. Melelahkan, saudara. Melelahkan sekali kebiasaan dunia ini. Melelahkan. Harus bekerja 7 tahun lagi. Yakub melakukan pekerjaannya dengan sukacita 2 kali 7 tahun. Berarti Yakub melakukannya dengan sangat sempurna. Kalau 7 tahun pertama dia melakukan dengan sempurna, tapi 7 tahun kedua dia melakukan dengan sangat sempurna. Jadi pribadi ini bicara tentang ketekunan. Bicara tentang ketekunan, saudara. Menanti itu adalah pekerjaan yang melelahkan, kan ya. Menunggu itu pekerjaan yang melelahkan sekali. Tetapi Yakub bisa melakukan itu karena Yakub punya ketekunan yang luar biasa. Yakub bukan memandang capeknya, tetapi memandang cintanya yang akan disambut. Oh, luar biasa, Son. Oh, janji Tuhan ini luar biasa, saudara. Jadi pribadi yang tekun tidak akan pernah mengeluh. Jadi kalau kita mau terima janji Tuhan, jangan suka mengeluh. Walaupun itu pelayanan terasa berat sekali, banyak pelayanan serasa kita handle sendiri, jangan pernah mengeluh. Melelahkan memang, tetapi ketika Tuhan janjikan berkatnya yang berabad-abad itu, beratus-ratus tahun yang sudah disimpan untuk kita, mau dicurahkan kepada kita, luar biasa nggak? Mustahil nggak? Mustahil toh. Tapi kalau kita bisa melakukan, jadi bicara tentang Yakub tadi adalah bicara ketekunan. Yang pertama kita menjaga kesetiaan, yang kedua menjaga ketaatan kita kepada Tuhan, yang ketiga adalah menjaga ketekunan kita dalam melayani Tuhan. Kalau dirangkum dari satu menjadi setia, taat, dan tekun. Jadi anak-anak Tuhan yang muda ini, kita dituntut untuk bisa menjadi berkat, menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia. Dan itu bisa terjadi kalau janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Dan untuk menerima janji Tuhan itu, kita harus punya satu kata, yaitu STT. Apa tadi STT? Setia, taat, dan tekun. Abraham punya itu, Ishak punya itu, Yakub punya itu, saudara. Dan terjadilah sampai saat ini, saudara. Dari keturunan Abrahamlah semua bangsa diberkati, dan Abraham menjadi disebut oleh Bapa orang yang percaya, sebagai ayat yang terakhir, saudara. Saya katakan, saudara, mungkin bisa dicatat tuh. Setia, taat, dan tekun akan membawa kita dari berkat yang satu kepada berkat-berkat yang lain. Saya ulangi, setia, taat, dan tekun akan membawa kita dari berkat yang satu kepada berkat-berkat yang lain.
sebagai ayat yang terakhir. Yosua 1 ayat 7. Saya bacakan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini kesetiaan saudara. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Bicara tentang ketaatan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tekun terus, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tetap tekunlah, fokuslah sana, maka kita akan beruntung kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita pergi. Kita angkat satu pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Haleluya Yesus. Glory, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagimu Tuhan. Ditinggikan Engkau selamat. Haleluya Yesus. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Kembali ke atas, tak selalu.
syukur kepadamu ya Tuhan. Bukan saja karena perkumpulan kami yang begitu sangat harmonis, yang begitu sangat menjalin kasih persaudaraan kami, namun hari ini kami terlebih khusus bersyukur kepada Tuhan karena kami mendengarkan sebuah firman Tuhan yang memberikan refleksi bagi kami untuk kami menjadi orang yang tekun, yang taat, dan yang setia, yang semuanya tiga pokok ini jarang sekali dimiliki oleh orang-orang di luar sana. Namun kami bersyukur kepada Tuhan, kami semua yang ada di sini telah disuguhkan sebuah prinsip-prinsip dasar iman Kristen yang begitu kokoh, yang menjadikan kami pemuda-pemuda yang akan menjadi berkat bagi banyak orang, yang menjadi pilar dari bangsa ini, dan yang menjadi kekuatan, yang menjadi refleksi bagi banyak orang, contoh teladan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus buat yang sudah kami dengarkan. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Arif yang sudah menyiringkan ini semua. Tuhan memberkati dalam kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanannya. Tuhan tambah-tambahkan karunia, Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, Tuhan tambah-tambahkan hikmat, sehingga boleh menyiringkan kembali firman Tuhan kepada khalayak ramai dan menjadi berkat juga bagi banyak orang. Kami semua juga yang sudah mendengarkannya ya Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati kami. Kami yang studi, kami yang bekerja, kami yang menggapai cita-cita, yang mencari pekerjaan, Tuhanlah yang senantiasa menolong kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Ini segenap doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih semua. Silakan duduk. Mungkin ada pengumuman. Dan ada pengumuman. Jadi sesuai program ya, berarti pertemuan nanti di bulan 5 ya, di minggu terakhir ya, di Jumat terakhir. Selanjutnya kita berdiri lagi ya, kita tutup ibadah kaum muda ini dan nanti Mas Hadi. Kita sama-sama dengan kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami mengucap syukur, hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada Tuhan sore hari ini. Tuhan sudah mengawal kami pada ibadah persekutuan kaum muda di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya berkat yang sudah Engkau curahkan bagi kami senantiasa berkat Abraham itu sampai kepada anak cucu kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur bahwa apa yang sudah kami lakukan ini biarlah semua ini oleh karena anugerah-Mu dan karena oleh kemurahan-Mu untuk kami bisa merayakan persekutuan pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kalau kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, jauh dekat Tuhan sertai tiba di rumah dengan keadaan selamat, dan persembahan yang dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan selalu memberikan damai sejahtera, sebab kesejahteraan bangsa negara kami adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih Tuhan agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Terima kasih, Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau sungguh baik bagi kami. Sekarang kaum muda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama dengan kepala kita berdoa Bapak Arif. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada Bapak Arif.
hari-hari yang sudah dilaluinya. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah bertambahkan umurnya Tuhan. Kami mengetahui ya Tuhan, banyak hal yang dilaluinya dalam kehidupannya, baik itu suka dan duka. Khususnya Tuhan, kami bersyukur saat ini ya Tuhan, karena Tuhan sudah melimpahkan berkat, Tuhan sudah melimpahkan anugerah-Mu di dalam, khususnya Bapak Arif juga di dalam keluarganya Tuhan. Biarlah hari-hari yang akan datang juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Masa depan kiranya semua terbentang indah di hadapan Engkau, karena kami yakin percaya Tuhan, Bapak Arif adalah hamba-Mu yang senantiasa dapat taat, setia, sampai tekun untuk beribadah melayani Engkau. Kiranya berkat Abraham juga melimpah dalam keluarga Bapak Arif, khususnya juga dalam pribadinya Tuhan. Pertambah-tambahkan juga umurnya, pertambah-tambahkan juga dalam kesehatannya, terutama di dalam pelayanannya Tuhan, selalu memberkatinya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh doa ini kami alaskan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya menikmati. Mari teman-teman semuanya dinikmati. Anggaplah ini aku yang ulang tahun. Biar panjang kayak nih.